Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel. Dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita. Dan kita akan melanjutkan series Tenten Kakumei, atau yang kalau dipanjangkan atau ya dipanjangkan itu namanya Tensei Ojo atau Tensei Reijo no Mahou Kakumei episode ke-11. Dan di episode ke-10, ya, di episode ke-10 itu kita diperlihatkan ada karakter baru, saya lupa namanya siapa, dan saya kena spoiler padahal baru kemarin ini rilisnya. Aduh, saya tidak mau cerita spoilernya, tapi ya kita nonton saja. Dan di episode 10 juga yang saya kalau tidak salah ingat, di sini si Anis ya sedang lagi terkena dilema memilih harus menjadi ratu atau meneruskan penelitiannya, ya. Harus pilih salah satu di situ. Dan belum ada solusi untuk episode ke-10, mungkin di episode 11 mungkin ada solusinya. Dan kalau tidak salah karakter baru itu ingin menceritakan yang terjadi di episode yang si karakter baru ini akan menceritakan sebuah cerita tentang kontrak roh. Kayaknya ada kejadian yang dulu itu dia tidak mau terulang lagi. Saya tidak mau banyak bicara, kita buka filenya saja dulu. Dan saya mulai video dalam 3, 2, 1, mulai. Pemuja roh ya mereka ini. Dulunya tomboy. Iya, Anis juga terpaksa sih sebenarnya, ya. Iya sih. Ya, dilema juga sih sebenarnya si Anis ini. Hmm. Well, sepertinya mereka tidak terlalu anu juga sih menentang Anis sih. Hmm. Ya, ini lagi sih. Salah satu kekurangan sistem kerajaan, ya. Ini ada kayak perbedaan status sosial, ya. Berbeda dengan yang biasanya pakai sistem kenegaraan, ya. Kadang masih bisa sama derajatnya, misalnya presiden dengan rakyat. Kalau di sistem kerajaan berbeda, ada statusnya raja dengan rakyat itu berbeda nunya derajatnya. Aduh, aduh, masalah. Aduh, kasihan banget sama si Anis, cok. Ini si Anis kenapa nih? Muntah-muntah. Efek kanunya kah? Nah, itu
tato naganya. Dajo buja nayo. Dajo buja rimaseng. Tidak apa-apa, tidak apa-apa-apaannya, Cok. Masalah besar nih, Cok. Opening ya. Baru pulang dari kampus sudah langsung rekaman, Cok. Lihat saya pakai baju kemeja ini. Biasanya kalau saya rekaman kan pakainya biasanya itu baju kaos, Kak. Ini bukan. Ayo, Ceminaga, Matanara, Sarate mite hoshi, atau gare ako garete. Saya tidak hafal liriknya ya. Kimi wa na aku nanaku mau gesate na 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 na. Tapi ada kemungkinan si Yupi yang bakalan jadi penerusnya ya, penerus tahta ya. Dan mungkin si Yupi rencananya mau kontrak dengan Rose supaya dia bisa jadi ratu gitu tanpa tanpa nikah, tanpa menjadi keturunan raja gitu. Ya, si Leine jadi maid juga ya. Ya, si Yupi mikirin tentang si Anis ya. Oh ya, kita belum dapat cerita yang di yang di episode 10 itu yang awkward, canggung, Cok. Oh, and what is that? Kayaknya tentang kontrak Crow ya. Sepertinya si Yupi mau jadi ratu ya. Kira-kira berapa umurnya di karakter baru ini? Saya lupa namanya. Lumi ya namanya. Pengontrak roh ya. Lumi si pengontrak roh. Kayak sakit perut si ya. Bapaknya si Anis ya. Ya kalau banyak masalah kadang gitu ya. Yap, seperti yes. Yes, syaratnya terpenuhi. Adakah efek sampingnya atau apa ini? Adakah yang dikorbankan atau apa ini? Ya, apa maksudnya? Jelaskan. Berapa usia Lumi? Kayaknya abadi kayaknya. Abadi kayaknya si Lumi. Iya, tidak pernah berubah sejak 10 tahun yang lalu. Tidak bisa menua ya. And apa yang ditebus menjadi roh itu sendiri. Namaku yang sebenarnya adalah Luminer Rene Paletia. Leluhur kalian. Jadi masih satu keturunan dengan Anis ya.
Namanya saja mirip. Oh, jadi sudah kayak punya suami ya, si Lumi. Aduh, aduh, sini ini cok, sialan. Ya, jadi abadi ya, bisa dibilang ya. Ya, ada kekurangannya jadi abadi ya. Pasti bakalan ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah mati, kita masih hidup gitu. Ya, kesepian abadi. Ya, dan si Yupi kayaknya masih mau kayaknya. Hmm. Hah? Si reaksinya si bapaknya si Andi selalu lucu loh kalau saya lihat, Cok. Ya, si Yupi mau si Yupi mau gantikan si Anis ya. Hmm. Setelah series ini selesai ya, series anime ini selesai, mungkin saya akan baca mangganya juga karena katanya banyak yang lompat-lompat ya ceritanya. Dilema ya. Oh, pertanyaannya menusuk ya, menusuk hati ya. Kira-kira kalau misalnya, yo, si Yupi. Oh, oh, tukarannya pas episode 1 kan si Anis yang
mau meraih tangannya si Yupi, sekarang si Yupi yang mau meraih tangannya si Anis. Aduh, ditolak sama si Anis, cok. Ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah kekuatan kristal sihir naganya si Anis bisa membuatnya berumur panjang juga seperti si Yupi, kalau misalnya si Yupi memang benar-benar mau kontrak dengan roh gitu. Wah, set episode once again. Sudah 2 episode set story terus, cerita sedih terus. Tilti, tilti. Indeed, merepotkan. Dilema juga sih si Anis ya, tidak bisa pilih ini dan itu. Setelah ini saya rekaman buffer episode ke berapa ya? 8 kayaknya ya. Ya, I feel bad for Anis, bro. For real. I didn't even know what I should do for Anis. I mean, it's depending uh, on author, whatever. Hmm, kira-kira ini sistem kerajaannya bakal berubah jadi sistem negara atau gimana nanti ini, Cok? Apakah bakalan jadi sistem demokrasi gitu? Kurasa sistem demokrasi juga tidak buruk juga. Sebenarnya sistem kerajaan tidak buruk juga, cuma kayaknya lebih bagusan kalau sistem demokrasi negara gitu. Oh, Tilti. Iya, si Tilti, bro. Iya, dilema. Ini masalahnya berat, Cok. Bukan masalah kecil ini, Cok. Sangat-sangat berat.
Anies lebih tua 2 tahun, tapi si Yupi yang paling lebih tinggi ya. uh Sakit itu cok, bahkan saya cuma coba sendiri tadi ya, sakit cok. Yo. Liut, liut. Ya. Ya, saya rasa juga intinya si Anies tidak mau merasa dia eh, tidak berguna ya. Dia mau berguna. Daya jebu. Ndasmu daya jebu, cok. Dengarkan Yupi, cok. Dengarkan Yupi. I'm with Yupi this time, bro. Tell her, Yupi. Tell her. Rasanya pengen nangis, cok. Disuruh bertanding. Jadi si Anies bakalan lawan si Yupi ya. Sudah habis. Yuk. Gara-gara storynya yang terlalu bagus, gak kerasa, cok. Berbeda dengan cerita yang memang membosankan. Pasti kita bakalan bilang, dalam hati bilang, kapan selesai ya, kapan selesai ya, kapan habis ya. Tapi kalau ceritanya bagus kayak gini, kok belum selesai? Kok belum selesai? Masuk saya, kok sudah selesai saja? Lanjut dong, lanjut. Kayak gitu, aduh. Ya, di episode 10 kemarin itu endingnya berubah loh. Si Anis gak menengok ke Yupi gitu. Baru warna hilang gitu. Cuma si Yupi yang berwarna itu tuh. Si Anis tidak ada warna. Lalu si Anis ini tidak menoleh melihat ke Yupi.
Cuma si Yupi yang melihat ke Anis. Ini sudah ketiga kalinya endingnya berubah loh. Jadi mengikuti cerita endingnya berubah ini. Ini menandakan ini waktu-waktu yang sedih. Episode ke-12, sihir yang selama ini mereka dambah. Apakah episode selanjutnya itu episode terakhir? Atau adakah season kedua? Atau adakah season episode ke-13? Saya tidak tahu. Mungkin kita akan tunggu di episode selanjutnya saja ya. Ya, dilema juga si Anis, punya dilema si Anis. Ya. Dia juga merasa bersalah kalau misalnya dia tidak jadi raja. Lalu dia juga merasa tidak berguna kalau misalnya tidak punya sihir lah. Saya paham perasaan si Anis. Tapi kita sebagai fans, sebagai penonton ini, merasa sedih juga dengan si Anis. Kita juga tidak mau si Anis sedih gitu. Si Yupi juga berusaha mau menghibur si Anis, dan si Yupi juga berusaha mau jadi ratu biar si Anis bisa melanjutkan penelitiannya gitu. Dan hasilnya ya belum ada, tapi si Anis bilang, yakinkan saya dengan bertanding. Jadi di episode ke-12 kayaknya si Anis dengan si Yupi bakalan bertanding ya, duel. Dan kita lihat hasilnya nanti di episode 12 gimana ya. Aduh, pusing cok lihat ini cok, nonton ini. Apalagi kayaknya tidak ada. Oh ya, saya juga penasaran kalau misalnya si Yupi beneran kontrak dengan roh dan bakalan jadi abadi, apakah Anis bisa menemaninya? Maksud saya gini, naga itu kan umurnya juga panjang ya. Bagaimana kalau misalnya kristal naganya si Anis itu bisa membuat Anis berumur panjang juga. Tapi masalahnya kan si Yupi kan itu jadi roh, artinya dia abadi. Naga bukan roh, jadi walaupun umurnya panjang tetapi bakalan mati juga. Aduh, pusing juga pikirkan ini, cok. Mungkin kita kan tahu jawabannya di episode selanjutnya ya. Saya tutupin saja. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya, karena saya sering membagikan link-link fan art dari berbagai fandom maupun maupun saya juga sebenarnya maunya gini, kirim yang lain, cuma gak save pastinya ya. Jadi yang bagi kalian yang mau masuk, silahkan masuk. Saya bakalan lebih senang kalau misalnya kalian mengirimkan link-link misalnya fan art atau video atau apapun di situ, yang penting save ya. Mau kalian itu dari komunitas Brony, Fury, Otaku, Otaku fans, gamer biasa, YouTuber biasa, streamer biasa, silahkan masuk. Ini untuk umum ya. Yang jelas kirimnya yang save ya, biar semua umur juga bisa masuk ya. Lalu jangan lupa juga untuk cek channel gaming saya, namanya Indobrony, linknya di deskripsi. Dan jika kalian ingin mendonasikan uang, kalian bisa klik link terakhir di deskripsi. Dan ya, untuk pulsa kalian bisa chat saya di Discord ataupun Facebook ataupun di Twitter, linknya di deskripsi. Dan ya, saya juga punya channel di Bistation ya, Bilibili. Di sana saya juga buat video reaction sama seperti di channel MIF channel ini, nama juga MIF channel di Bistation ya. Video reactionnya sama, perbedaan cuma di videonya ya kan. Itu biasanya kan kalau di YouTube kan kena copyright ya, jadi saya terpaksa harus mute suaranya lalu transparankan ya
capacity-nya saya misalnya 25% gitu. Tapi kalau di Station bebas copyright, jadi kalian bisa nonton di sana. Dan baik ya. Oke, untuk video kali ini segitu saja. Sampai jumpa di next video. Bye.